怎么办？我能学着跟你一起打呼吗？行啊。Cerita dimulai dengan menampilkan seorang wanita baru saja turun dari bus dan langsung melihat kerumunan orang di tengah jalan raya. 我刚刚都看到了，车还没碰到他自己就摔倒了。 Di tengah kerumunan itu ada seorang nenek yang sedang jongkok di tanah. 撞到哪儿了？你们是合伙诈骗我是不是？不是他，是我自己。 Saya tadi melihat semuanya. Mobil bahkan belum menyentuhnya. Dia sendiri yang terjatuh, ujar seseorang di sana. Namun, meski banyak orang melihat, tak satu pun yang turun tangan membantu. Wanita itu pun menerobos kerumunan dan bertanya pada nenek itu, bagian mana yang sakit, tertabrak di mana. Namun, nenek itu malah menuduh, kalian ini komplotan penipu, ya? Wanita itu buru-buru menjelaskan, bukan dia, ini salah saya sendiri. Wanita itu kemudian meminta bantuan sopir di dekat situ untuk mengantar nenek itu ke rumah sakit. Tanpa disadari, bantuan yang ia berikan pada nenek itu kelak akan sangat membantunya di masa depan. Wanita itu bernama Wu Yu, seorang customer service senior. Tak peduli seberapa sulit masalah yang diajukan pelanggan, Wu Yu selalu bisa menyelesaikannya dengan mudah. Rekan-rekannya pun selalu meminta bantuannya jika menemui masalah yang sulit dipecahkan. Namun hari ini, bosnya datang dengan marah-marah kepada karyawan bernama Fang Yuan. Seorang pelanggan super yang selama 2 tahun belanja di platform mereka dengan total belanja ratusan juta yuan, tiba-tiba memberikan ulasan buruk. Tahukah kamu kerugian besar yang bisa ditimbulkan untuk perusahaan? Kamu bisa tanggung jawab? Ancam bosnya. Kalau kamu tidak bisa mengubah ulasan buruk itu jadi ulasan baik, segera kemasi barangmu dan keluar. Wu Yu yang melihat kejadian itu tak tahan dan memutuskan untuk membantu Fang Yuan dengan mengambil alih tanggung jawab tersebut. Bosnya pun menegaskan, kalau tidak bisa menyelesaikan, kalian berdua. Sepulang kerja, Wu Yu menyempatkan diri menjenguk nenek di rumah sakit. Pagi tadi untung ada kamu yang membantu. Kamu benar-benar penyelamatku, kata sang nenek. Setelah pulang ke rumah, Wu Yu mulai menelepon pelanggan super itu. Namun, begitu tahu yang menelepon adalah customer service, pelanggan itu langsung menutup telepon. Saat Wu Yu mencoba menelepon lagi, nomornya sudah diblokir. Wu Yu pun mencari alamat pelanggan itu di internet. Begitu pagi tiba, ia langsung menuju kantor Tuan He, si pelanggan super. Namun, bukannya bertemu Tuan He, Wu Yu malah disangka sebagai relawan oleh staf di sana. Nona, kamu pasti sudah membaca buku panduan relawan kami, kan? Di situ tertulis jelas, tidak boleh pakai makeup, kata salah satu staf. Wu Yu yang memang bukan relawan hanya bisa mengaku lupa. Karena sudah terlanjur di sana, ia pun mengikuti tes gratis yang ditawarkan. Hasilnya, ia baru sadar wajahnya penuh flek. Ia pun sibuk bertanya pada dokter bagaimana cara mengatasinya. Saat dokter baru saja memberikan solusi, relawan asli datang membawa formulir pendaftaran. Jadi kamu siapa? Tanya mereka. Saya cuma pura-pura, jawab Wu Yu, lalu buru-buru kabur, tapi dicegat satpam. Ketika ditanya bagaimana ia bisa masuk, Wu Yu mengaku sedang mencari seseorang dan pura-pura menelepon Tuan He, lalu beralasan ponselnya tidak ada sinyal dan meminta pinjam ponsel satpam. Tak disangka, dokter yang tadi menanganinya ternyata adalah Tuan He sendiri. Wu Yu pun segera mendekati Tuan He, meminta maaf atas kejadian tadi dan menjelaskan maksud kedatangannya. Jadi kamu customer service yang pura-pura jadi relawan demi mengubah ulasan burukku? Tanya Tuan He. Wu Yu berusaha menjelaskan, tapi Tuan He tetap tidak percaya. Wu Yu terus meminta maaf dan menawarkan solusi, Anda bisa memilih refund tanpa mengembalikan barang, sebagai bentuk permintaan maaf dari perusahaan kami. Kami juga memberikan kartu acara ulang tahun perusahaan. Namun, tawaran itu justru membuat Tuan He semakin marah. Dalam situasi seperti ini, seharusnya kalian introspeksi, bukan malah mencoba menyuap saya, katanya. Saat mereka masih berdebat, asisten Tuan He datang memberitahu bahwa ada masalah dengan paten perusahaan. Orang kita diam-diam meminta komisi 20% dari Profesor Jiang.
Profesor Jiang tidak akan mau bertemu dengan orang perusahaan kita lagi. Jika kita tidak bisa produksi tepat waktu, kita harus membayar denda 30% pada Tuan Wen. Jelas asisten. Tuan He pun memutuskan turun tangan langsung. Sementara itu, Wu Yu diusir satpam keluar dari kantor. Kebetulan, saat keluar, Wu Yu melihat mobil Tuan He dan buru-buru naik taksi untuk mengikutinya. Demi bisa bertemu Profesor Jiang, mereka berdua berpura-pura menjadi mahasiswa Profesor Jiang. Saat Profesor Jiang datang mengajar, Tuan He langsung mengangkat tangan menjawab pertanyaan. Meski jawabannya tepat, Profesor Jiang merasa tidak mengenal mahasiswa ini. Nama saya He Xia, pendiri Yaman Bioteknologi. Jelas Tuan He, lalu menyampaikan maksud kedatangannya. Namun, Profesor Jiang menolak dengan alasan mengganggu jalannya kuliah dan mengusir mereka dari kelas. Tuan He yang sudah kesal, semakin jengkel saat Wu Yu kembali menemuinya untuk membahas soal ulasan buruk. Berkali-kali Wu Yu mengganggu membuat Tuan He benar-benar marah. Produk kalian sangat tidak sesuai dengan promosi. Sekarang masih mau saya ubah ulasan buruk? Mana mungkin, katanya. Saat mereka hendak pergi, tiba-tiba Profesor Jiang memanggil Wu Yu. Ternyata Wu Yu memang mengenal Profesor Jiang, namun ia tetap pergi. Setelah kembali ke kantor, Wu Yu melaporkan masukan Tuan He pada bosnya. Namun, bosnya malah memarahinya habis-habisan. Produk tidak sesuai promosi itu urusan Qianjia, sahabatmu. Kenapa kamu cari saya, bukan dia? Wu Yu pun terpaksa menemui Tuan Qian. Setelah melihat masalahnya, Tuan Qian sadar ini bukan perkara kecil. Ini menyangkut banyak orang. Kamu harus minta pelanggan menuliskan alasan ulasan buruknya, baru bisa masuk proses banding dan kami bisa ikut campur, jelasnya. Wu Yu pun menyamar sebagai tukang air untuk menemui Tuan He. Namun, Tuan He dan asistennya langsung sadar bahwa Wu Yu bukan wanita yang kemarin. Wu Yu yang sudah sampai di depan kantor Tuan He melihat semua kejadian itu. Mantan pacar, customer service andalan menyamar jadi tukang air, hanya demi menemui pelanggan yang belanja ratusan juta setahun agar mau mengubah ulasan buruk, gumamnya. Namun, Wu Yu malah diusir dari lift oleh Tuan He. Meski begitu, Wu Yu tidak menyerah dan berlari menuruni tangga, akhirnya berhasil menghadang Tuan He saat hendak pergi. Wu Yu memohon agar Tuan He memberi kesempatan pada perusahaannya, cukup dengan menambahkan alasan ulasan buruk. Kamu kenal Profesor Jiang dari Universitas Changjiang? Bisa kenalkan saya? Tanya Tuan He. Wu Yu mengaku hanya beberapa kali bertemu, tapi bisa membantu meneleponkan. Tapi kamu harus beritahu alasannya, kata Wu Yu. Ada beberapa masalah akademis yang ingin saya diskusikan, jawab Tuan He. Wu Yu setuju asalkan Tuan He menambahkan alasan ulasan buruknya. Mereka pun sepakat, dan Wu Yu meminta Tuan He menghapusnya dari daftar blokir. Wu Yu menepati janji. Sepulang ke rumah langsung menelepon Profesor Jiang dan membuat janji bertemu di perpustakaan kampus keesokan siang. Keesokan harinya, mereka berdua sudah tiba lebih awal di perpustakaan. Saat Profesor Jiang datang, ia meminta Wu Yu membantu memfotokopi dokumen. Sementara itu, Tuan He langsung menyampaikan maksudnya. Ingin mendapatkan hak paten Profesor Jiang. Namun, Profesor Jiang langsung menolak tanpa pikir panjang. Ini hasil kerja keras seumur hidup saya, katanya. Tuan He berusaha membujuk. Justru karena itu Anda harus memberikan hak paten pada kami. Ini kesempatan baik untuk nama dan keuntungan. Wu Yu yang mendengar pembicaraan itu akhirnya sadar. Ternyata Tuan He sengaja menyuruhnya pergi agar bisa membujuk Profesor Jiang. Wu Yu merasa dibohongi dan sangat marah. Saya memang butuh bantuanmu, tapi saya paling benci dimanfaatkan, katanya sambil melempar dokumen ke arah Tuan He dan pergi. Wu Yu mengira ini akan menjadi ulasan buruk pertama dalam karirnya. Namun, saat membuka komputer, ia terkejut melihat Tuan He benar-benar menambahkan alasan ulasan buruk dan bahkan mengirim pesan. Semoga kamu menepati janji. Jangan hanya asal bicara demi ulasan buruk. Sikap Tuan Ho yang berubah ini membuat Wu Yu tak menyangka. Namun, karena merasa telah merepotkan Profesor Jiang, sepulang kerja Wu Yu menemui Profesor Jiang untuk meminta maaf. Profesor Jiang tidak mempermasalahkan, bahkan mengatakan sudah memberikan hak paten pada Tuan He. Tak lama kemudian,
Tuan He kembali menemui Wuyu dan menunjukkan dokumen penting perusahaan. "Siapa yang mengajarimu cara gigi seperti ini?" tanya Tuan He. "Seorang teman," jawab Wuyu. Setelah membaca dokumen, Profesor Jiang merasa sebelumnya salah paham pada Tuan He dan langsung memberikan hak paten. Masalah ulasan buruk pun selesai dan Tuan He berhasil mendapatkan paten dari Profesor Jiang. Seharusnya hubungan mereka berakhir di sini. Namun, tak disangka, setelah Wuyu pindah ke rumah baru, ia justru menjadi tetangga sebelah Tuan He. Ternyata Tuan He juga baru pindah hari itu. Kali ini Tuan He mengetuk pintu Wuyu karena meja kopinya salah diantar ke rumah Wuyu oleh jasa pindahan. Orang tua Wuyu yang melihat tetangga baru sangat antusias dan mengundangnya masuk, tapi Wuyu buru-buru menutup pintu. Orang tuanya pun mulai bergosip, "Siapa pemuda tampan itu? Sudah punya pacar belum?" Wuyu sama sekali tidak berminat membahasnya. Ia merasa sial karena harus bertetangga dengan musuh. Apalagi di kantor ia juga terus ditekan oleh Xiaozong. Semua orang di departemen sibuk, hanya Wuyu yang tidak diberi pekerjaan. Xiaozong benar-benar tidak memberinya tugas apapun. Saat pulang ke rumah, Wuyu kembali bertemu Tuan He yang membawa paket dan mengaku itu milik Wuyu. Namun, Wuyu melihat jelas di paket itu tertulis nomor 801, sedangkan rumahnya 802. Nomor rumah memang benar, tapi nama keluarganya salah, kata Wuyu. "Tapi di kompleks ini bukan cuma keluarga Wu saja. Kenapa paketnya ditaruh di rumah saya?" Saat mereka saling dorong, paket itu jatuh dan menimpa kaki Tuan He. Wuyu pun terpaksa membantunya masuk ke rumah. Namun, bukannya langsung memeriksa kaki Tuan He, Wuyu malah sibuk mengagumi dekorasi rumahnya. "Sudah cukup lihat-lihatnya?" tanya Tuan He. Barulah Wuyu ingat untuk memeriksa kaki Tuan He. Setelah ditekan, ternyata tidak patah. Hanya perlu dikompres es agar tidak bengkak. Namun, saat hendak mengambil es, Wuyu hampir tersandung, dan es batu itu jatuh tepat di kaki Tuan He, membuatnya semakin kesakitan. Saat hendak mengusir Wuyu, ibunya menelepon dan ternyata paket itu memang milik Wuyu. Wuyu pun meminta maaf dan akhirnya diusir keluar oleh Tuan He. "Saya akan bertanggung jawab padamu," kata Wuyu. Malam harinya, Wuyu benar-benar membelikan obat untuk Tuan He, tapi setelah lama mengetuk pintu, tidak ada yang membukakan. Jadi ia menggantungkan obat di gagang pintu dan hendak pulang. Namun, ia baru sadar ketinggalan kunci rumah. Ia menelepon tukang kunci, tapi sudah terlalu malam dan mereka sudah tutup. Ia ingin menginap di rumah sahabatnya, tapi ponselnya kehabisan baterai. Saat sedang bingung, ia melihat lampu rumah Tuan He masih menyala dan mengetuk pintunya. "Sudah malam, ada apa?" tanya Tuan He. "Saya ingin minta bantuan," jawab Wuyu. Saat Tuan He hendak menutup pintu, Wuyu buru-buru berkata, "Kunci saya hilang, saya ingin lewat balkon rumahmu ke rumah saya." "Kamu bercanda? Ini lantai 8, tahu," kata Tuan He. Wuyu langsung menyelipkan kakinya ke pintu, memaksa Tuan He membukakan pintu dan masuk ke rumahnya, langsung menuju balkon. Meski Tuan He terus memperingatkan, "Ini lantai 8. Kalau jatuh bisa celaka, saya juga bisa kena tanggung jawab." Wuyu tetap nekat. Tuan He menyarankan menginap di hotel saja, tapi Wuyu tidak membawa KTP dan tetap ingin lewat balkon. Tuan He pun kesal dan tidak mau mengurusnya lagi. Wuyu yang melihat ke bawah langsung gemetar ketakutan dan berteriak minta tolong. Tuan He akhirnya membantu Wuyu turun dari balkon. Wuyu yang masih gemetar, akhirnya Tuan He memutuskan untuk sendiri ke rumah Wuyu. Saat hendak memanjat, ia tidak sengaja terbentur bagian vitalnya, tapi akhirnya berhasil membuka pintu rumah Wuyu. "Jangan ganggu saya lagi," kata Tuan He. Wuyu pun berjanji, "Kalau saya ganggu lagi, semoga makan mie instan tanpa bumbu." Setelah berhasil membuka pintu, Tuan He hendak kembali ke rumahnya, tapi pintunya terkunci dan ia tidak membawa kunci. Terpaksa ia kembali mengetuk pintu Wuyu. Setelah dibukakan, Tuan He langsung ingin masuk tanpa penjelasan. "Rumah perempuan lajang mana boleh dimasuki laki-laki begitu saja?" protes Wuyu. "Kamu ini benar-benar tidak tahu terima kasih," kata Tuan He. Mereka pun saling tarik-menarik di pintu. Wuyu khawatir kalau Tuan He jatuh dari rumahnya, ia harus bertanggung jawab, jadi ia tidak membiarkan Tuan He lewat balkon. Saat mereka sedang berdebat, orang tua Wuyu pulang, dan Wuyu langsung melepaskan pegangan. Tuan He pun kembali terbentur pagar balkon. Meski menahan sakit, Tuan He tetap menyapa orang tua Wuyu.
Setelah itu, Wu Yu menjelaskan semuanya pada orang tuanya. Tapi mereka tidak percaya dan malah bilang Wu Yu cocok dengan tetangga barunya itu. Setelah kembali ke rumah, Tuan He langsung menelepon tukang kunci untuk memasang kunci digital agar kejadian serupa tidak terulang. Namun, tanpa mereka sadari, hubungan mereka baru saja dimulai. Karena masalah ulasan buruk kemarin, Xiao Zong menyimpan dendam pada Wu Yu dan tidak memberinya pekerjaan apapun. Namun, saat ada masalah besar dalam proyek Yaman, tidak ada yang berani mengambil alih. Akhirnya, tugas itu diberikan pada Wu Yu, yang berarti ia harus sering berurusan dengan Tuan He. Wu Yu pun begadang menyiapkan proposal, tapi saat mengantarkan, ia bahkan tidak bisa bertemu Tuan He dan hanya diterima oleh asistennya. Proposal Wu Yu dianggap buruk dan hanya asal-asalan. Namun, asisten Tuan He menilai proposal Wu Yu memang kurang menonjol, tapi penuh ketulusan, jauh lebih baik dari 2 platform lain. Tapi tidak bisa asal pilih yang terbaik dari yang terburuk, kata Tuan He, lalu mengembalikan proposal itu. Xiao Zong pun memanfaatkan kesempatan ini untuk memarahi Wu Yu habis-habisan. Wu Yu yang sedang kesal bertemu lagi dengan Tuan He di lift. Saat turun, mereka berebut keluar. "Ladies first, tahu tidak?" kata Wu Yu. "Belum pernah lihat wanita sekeras kamu," balas Tuan He. Wu Yu pun menekan Tuan He ke dinding. "Saya sudah lama sabar sama kamu. Kalau ada masalah, hadapi saya langsung, jangan bawa-bawa pekerjaan," katanya. 我没有说过这样的话。可是肖总说你骂我是猪。谁骂你是猪，你找谁？ "Saya tidak pernah bilang kamu babi," balas Tuan He. "Tapi Xiao Zong bilang kamu memanggil saya babi," kata Wu Yu. "Siapa yang bilang? Tanya saja langsung." Wu Yu pun sadar telah dibohongi Xiao Zong. Keesokan paginya, Wu Yu pura-pura kebetulan bertemu Tuan He. "Proposal kemarin, bagian mana yang kurang bagus saya bisa perbaiki. Kalau hari ini tidak diberitahu, saya akan terus mengikuti kamu," katanya. Wu Yu kembali menggunakan cara gigihnya. Tuan He pun terpaksa menunjukkan kekurangan proposal Wu Yu. Isinya cuma data kosong. "Kamu pernah pakai produk kami? Kalau belum pernah, bagaimana bisa menjual dengan tulus?" katanya. "Kamu bukan hanya sombong, tapi juga suka cari masalah. Benar-benar tidak bisa diselamatkan," lanjutnya. Kata-kata itu sangat menyakitkan harga diri Wu Yu, tapi ia tidak mau menyerah. Keesokan harinya, ia membeli berbagai jenis masker wajah dan mencobanya sendiri untuk mendapatkan data. Ia juga membagikan masker pada wanita yang lewat di jalan dan meminta mereka memberi feedback. Secara kebetulan, ia kembali bertemu Tuan He. "Kenapa di mana-mana ada kamu?" kata Tuan He. Wu Yu bahkan berani masuk ke ruang ganti pria dan berteriak memanggil Hesha. Tuan He yang ada di dalam benar-benar tidak tahan dan keluar menemuinya. "Sebenarnya kamu mau apa?" tanya Tuan He. Wu Yu pun memaparkan berbagai keuntungan jika hanya bekerja sama dengan perusahaannya, tapi Tuan He tetap tidak tergoyahkan. Wu Yu akhirnya berpura-pura sedih, "Karena proposal saya ditolak, saya sudah dipecat oleh Xiao Zong." Ia berharap Tuan He akan merasa iba, tapi Tuan He malah berkata, "Selamat, ya." Wu Yu pun makin kesal, tapi karena Tuan He adalah klien, ia hanya bisa menahan diri. Padahal, meski di depan bersikap dingin, sebenarnya Tuan He sudah menyetujui proposal Wu Yu, hanya saja para direktur lain tidak setuju karena 2 perusahaan lain menawarkan harga lebih murah. Setelah rapat, asisten menyarankan agar mereka menegosiasikan harga dengan perusahaan Wu Yu. Namun, Tuan He menolak cara seperti itu dan kembali mengadakan rapat pemegang saham, menegaskan bahwa proposal Wu Yu paling sesuai dengan posisi perusahaan dan anggarannya masih masuk akal. "Kita tidak boleh hanya melihat keuntungan jangka pendek, harus berpikir jangka panjang," katanya. Akhirnya, ia berhasil meyakinkan para pemegang saham untuk menandatangani kontrak dengan Wu Yu. Malam harinya, Tuan He menggunakan alasan paket untuk memberitahu Wu Yu kabar baik itu. Namun, saat Wu Yu keluar dari lift, Tuan He malah hampir menjatuhkan paketnya karena kaget. "Ada paket yang mungkin salah kirim, saya lihat namanya mirip dengan namamu," katanya. Wu Yu melihat paket itu dan ternyata jelas-jelas tertulis nama Tuan He. Wu Yu curiga Tuan He pasti punya maksud lain. "Kamu pasti mau mengajak saya tanda tangan kontrak, kan?" "Besok jam 9, jawab Tuan He. Wu Yu pun sangat senang, akhirnya usahanya membuahkan hasil. Namun, tanpa diduga,
Kontrak yang susah payah ia dapatkan malah diklaim sebagai hasil kerja Xiaozong. Xiaozong mengaku bahwa semua ide di balik proposal Yaman berasal darinya, dan Tuan He pun memujinya sebagai pemimpin yang baik, tapi mengingatkan agar lebih mengawasi karyawannya. Jangan sampai ada yang mengganggu klien, seperti naik balkon malam-malam. Daripada begitu, lebih baik pikirkan cara meningkatkan penjualan, katanya. Asisten yang tahu proposal itu hasil kerja Wu Yu merasa tidak tega, tapi Tuan He berkata, kalau saya memuji dia di depan Xiaozong, Xiaozong pasti akan membencinya. Meski sebagian besar jasanya diambil Xiaozong, setidaknya Wu Yu berhasil mempertahankan posisinya. Ia dan 3 sahabatnya merayakan keberhasilan mendapatkan klien besar Yaman. Mereka pun minum-minum hingga mabuk. Wu Yu yang pulang dalam keadaan mabuk kembali bertemu Tuan He di lift. Melihat Wu Yu yang hampir tidak bisa berdiri, Tuan He berkata, kalau tidak kuat minum, jangan minum. Wu Yu menjawab, kalau kamu tidak suka, silakan keluar. Tuan He hanya berharap lift segera sampai, tidak ingin berlama-lama bersama Wu Yu. Namun, Wu Yu malah menekan Tuan He ke dinding. Kita ini laki-laki dan perempuan, tolong jaga jarak yang wajar, kata Tuan He. Kebetulan orang tua Wu Yu melihat kejadian itu, Tuan He pun tidak bisa menjelaskan apa-apa dan orang tua Wu Yu langsung menanyai Wu Yu, sejak kapan kamu dekat dengan tetangga? Siapa yang mengejar siapa? Meski Wu Yu berkali-kali menjelaskan bahwa Tuan He adalah pria brengsek dan ia tidak tertarik, ibunya tetap mendukung Tuan He. Tuan He punya wajah tampan, karir bagus, dan yang terpenting dia tetangga. Kalau kalian menikah kan enak, kata ibunya. Wu Yu pun berjanji pada orang tuanya. Di acara pertemuan perusahaan besok, ia pasti akan menemukan calon menantu yang cocok untuk mereka. Keesokan harinya, Wu Yu dan Sophie berdandan rapi untuk menghadiri pesta perusahaan. Mereka berdua sepakat untuk tidak melewatkan satu pun ikan yang lolos dari jaring, sehingga masing-masing mulai mencari targetnya sendiri. Tak disangka oleh Wu Yu, di acara itu ia justru melihat Tuan He. Pada saat yang sama, Tuan He juga menyadari kehadirannya. Kenapa di mana-mana selalu ada dia? Gumam Wu Yu dalam hati. Tak lama, Tuan He mendengar 2 pria di dekatnya membicarakan seorang gadis yang mengenakan pakaian tertentu. Gadis yang pakai baju itu cantik sekali, kata salah satu pria. Kamu tertarik padanya? Tanya temannya. Jangan rebutan sama aku, ya, balasnya. Percakapan mereka terdengar jelas oleh Tuan He. Melihat kedua pria itu berjalan ke arah Wu Yu, Tuan He pun segera mengikuti mereka. Sebenarnya ingin membantu Wu Yu keluar dari situasi yang tidak nyaman. Namun, tanpa sengaja, justru karena tindakannya, Wu Yu malah disiram anggur merah oleh seorang wanita yang datang menghampiri. Wu Yu pun langsung menyalahkan Tuan He atas kejadian itu. Tak kusangka kamu bisa sejahat itu sampai menyuruh wanita lain membantumu menahan minuman. Apa kamu masih bisa disebut laki-laki? Kata Wu Yu dengan marah. Wu Yu segera pergi ke toilet untuk membersihkan diri sambil terus mengomel. Setiap kali bertemu dia pasti sial, atau sedang dalam perjalanan menuju kesialan. Sementara itu, Tuan He merasa lebih tidak enak hati. Ia sebenarnya berniat baik untuk membantu, tapi malah disalahpahami oleh Wu Yu. Ia merasa perlu menjelaskan semuanya, lalu menunggu Wu Yu keluar dari toilet. Aku rasa aku perlu menjelaskan sesuatu padamu, kata Tuan He. Namun, Wu Yu sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk bicara. Meski begitu, Tuan He tetap berusaha menutupi Wu Yu dengan jaketnya. Lepaskan bajumu, bentak Wu Yu. Melihat sikap Wu Yu yang seperti itu, Tuan He pun menyesal. Namun, Wu Yu malah semakin menjadi-jadi. Berniat menaklukkan Tuan He dengan kekuatan fisik karena sejak kecil ia berlatih bela diri. Namun, di hadapan Tuan He, ia sama sekali tidak berdaya. Bukannya berhasil menjatuhkan Tuan He, rambut Wu Yu malah tersangkut di kancing bajunya, dan mereka berdua tidak bisa melepaskan diri satu sama lain. Momen kedekatan mereka itu sempat diabadikan oleh asisten Tuan He. Tuan He pun meminta asistennya segera datang membantu. Akhirnya, dengan bantuan asisten, mereka berhasil dipisahkan. Meski Wu Yu berteriak kesakitan dan rambutnya berantakan menempel di kancing baju Tuan He. Saat Tuan He hendak pergi, Wu Yu berkata, "Anggap saja aku sedang sial."
Tuan He bahkan belum sempat melepas bajunya, sudah ditarik paksa oleh Wuyu. Baru kali ini aku melihat wanita seberani ini, pikir Tuan He. Bagaimana bisa aku jadi tetangga dengan orang seperti dia? Namun, masalah yang lebih besar ternyata menanti mereka. Ketika mereka pulang bersama, kebetulan orang tua Wuyu melihat mereka. Tuan He meminta Wuyu masuk ke lorong apartemen dan mengembalikan bajunya, agar orang tua Wuyu tidak salah paham. Wuyu menenangkan Tuan He. Tenang saja, aku sama sekali tidak tertarik padamu. Bahkan jika semua pria di dunia ini mati, aku tetap tidak akan menyukaimu. Namun, orang tua Wuyu yang bersembunyi di balik pintu akhirnya muncul dan langsung bertanya, "Kenapa kamu pakai baju orang lain?" Wuyu meminta mereka tidak berpikir macam-macam, tapi Tuan He justru memanfaatkan kesempatan itu untuk balas dendam. "Kami berdua memang seperti yang kalian pikirkan," katanya. Ayah Wuyu penasaran, "Sejak kapan kalian seperti ini?" Tuan He menjawab, "Bukankah sebelumnya kalian melihat kami di lift, dan juga di balkon rumah kalian juga melihat dia memelukku?" Wuyu buru-buru menjelaskan, bukan seperti yang dia katakan. Namun, Tuan Ho kembali menyelimuti Wuyu dengan bajunya. Udara dingin, jangan sampai kedinginan. Wuyu pun semakin sulit menjelaskan pada orang tuanya. Malam harinya, ayah Wuyu menyamar sebagai relawan komunitas, pura-pura peduli pada penghuni, padahal sebenarnya ingin mengintip rumah Tuan He. Ia bahkan meminta Tuan He mengisi formulir data penghuni tetap, agar bisa mengetahui informasi pribadi Tuan He. Namun, saat melihat formulir itu di rumah, ayah Wuyu terkejut. Karena di kolom status pernikahan, Tuan He menulis, tidak ingin menikah. Ia pun panik, kalau dia tidak mau menikah, bagaimana dengan Wuyu? Ibu Wuyu menduga Tuan He hanya salah tulis. Seharusnya belum menikah, bukan tidak ingin menikah. Karena urusan kecil saja tidak beres, Ibu Wuyu memutuskan turun tangan sendiri. Ia pun mengetuk pintu rumah Tuan He, berpura-pura meminta bantuan karena pipa air di rumahnya bocor. Tuan He menyarankan menghubungi pengelola apartemen, tapi Ibu Wuyu tidak percaya pada mereka. Dulu saja yang bagus jadi rusak setelah diperbaiki. Sebelum Tuan He sempat menolak, ia sudah ditarik keluar rumah. Ternyata pipa air itu memang sengaja dilonggarkan oleh kedua orang tua Wuyu. Setelah selesai memperbaiki, mereka tidak membiarkan Tuan He pergi. "Kami ingin bicara sebentar. Maksudmu apa menulis tidak ingin menikah di formulir?" tanya mereka. "Apakah itu salah tulis?" Tuan He menjawab, "Tidak ingin menikah artinya memang tidak ingin menikah." Ayah Wuyu pun marah. "Kalau tidak ingin menikah, kenapa pacaran dengan anak saya?" Tuan He membalas, "Harus pacaran dulu baru menikah, kan?" "Lalu apa rencanamu dengan Wuyu?" tanya mereka lagi. "Lihat saja nanti," jawab Tuan He. Jawaban itu membuat Ibu Wuyu tidak senang. "Sebelum kenal Wuyu, sudah berapa kali kamu pacaran?" Tuan He pura-pura menghitung dengan jari. Tidak banyak, belum sampai 20 kali. Ayah Wuyu makin kesal, hampir saja memukul Tuan He. "Saya dan Wuyu sudah sepakat, kalau suatu hari kami tidak cocok, kami akan berpisah," kata Tuan He. Kebetulan Wuyu pulang dan Tuan He berpesan, "Tolong kendalikan orang tuamu, jangan sampai mereka mengganggu saya lagi." Setelah kembali ke rumah, Tuan He teringat pada mantan pacarnya yang telah pergi. Keesokan harinya, ia membawa bunga untuk mengunjungi mantan pacarnya. Dulu saat ia hendak melamar, sang pacar ternyata sudah hamil, tapi anak itu bukan miliknya. Selama bertahun-tahun, Tuan He tidak pernah mengerti di mana letak kesalahannya. Ia pun pergi ke bar untuk minum, mencoba melupakan kesedihan dan kebetulan bertemu Luman. "Sedang apa kamu di sini?" tanya Luman. "Aku sangat bahagia," jawab Tuan He. "Hari ini adalah hari peringatan kematian kakakku dan kamu di sini minum-minum," ujar Luman. Suatu hari Wuyu sedang menawarkan masker wajah di jalan. Tiba-tiba turun hujan deras dan ia tidak bisa mendapatkan taksi. Saat sedang bingung, ia melihat mobil Tuan He dan langsung menghadangnya di tengah jalan. "Syukurlah aku bertemu kamu," katanya, lalu masuk ke mobil tanpa menunggu izin. "Tolong antar aku pulang, ya," pintanya. "Tapi aku tidak sedang pulang ke rumah," jawab Tuan He. "Kamu pasti akan pulang juga, kan?" "Kemanapun kamu pergi, aku ikut," balas Wuyu. Namun, detik berikutnya ia menyesal,
karena ternyata Tuan He membawanya ke tempat terpencil yang sangat dingin. Wu Yu pun mengambil jaket Tuan He dan memakainya. Ternyata Tuan He ke sana untuk memancing. "Kamu suka sekali dengan hobi orang tua, ya?" sindir Wu Yu. Setelah lama menunggu, akhirnya ada ikan yang menggigit umpan. Tapi ikan itu terlalu besar, dan Wu Yu tidak sanggup menariknya sendiri. Ia pun meminta bantuan Tuan He. Saat Tuan He memegang joran, Wu Yu tiba-tiba merasa gugup karena kedekatan mereka. Ketika Tuan He menoleh, mata mereka saling bertemu, membuat Wu Yu semakin gugup dan melepaskan joran. Setelah Tuan He menarik hasil pancingan, ternyata hanya sebuah sepatu, membuat Wu Yu tertawa terbahak-bahak. "Aku sudah tahu itu sepatu. Kamu saja yang bodoh tetap menariknya." Hari sudah gelap, mereka tidak mendapatkan satu ekor ikan pun. Dalam perjalanan pulang, Wu Yu tertidur di mobil. Menurut Tuan He, posisi tidur Wu Yu sangat jelek. Melihat boneka kelinci di kursi belakang, ia mendapat ide dan meletakkan kepala boneka itu di kepala Wu Yu, sehingga terlihat lebih lucu. Setelah pulang, Wu Yu mulai memikirkan bagaimana cara meningkatkan penjualan masker wajah. Ia pun teringat sahabatnya Sophie yang merupakan influencer dengan jutaan pengikut. Wu Yu memutuskan memanfaatkan siaran langsung Sophie untuk memperkenalkan produk masker Yaman, dan ia sendiri yang mempresentasikan produk di lokasi, membagikan sampel gratis. Kebetulan, Tuan He melihatnya dan merasa Wu Yu sangat menggemaskan, sampai-sampai ia memotretnya diam-diam. Berkat promosi besar-besaran secara online dan offline, penjualan masker Yaman meningkat pesat. Bahkan dalam beberapa hari saja sudah menembus angka 1 juta lembar 2 kali lipat dari minggu sebelumnya. Asisten Tuan He pun datang mengucapkan selamat. Meski di depan orang lain Tuan He berkata itu sudah menjadi tugasnya, dalam hati ia sangat mengagumi Wu Yu dan ingin berdiskusi lebih lanjut dengannya. Namun, setelah mengirim pesan soal layanan purna jual, seharian Wu Yu tidak membalas. Ternyata Wu Yu sedang asik bernyanyi di depan hair dryer, sama sekali tidak sempat membuka pesan Tuan He. Akhirnya, Tuan He datang langsung ke rumah Wu Yu. Ia sempat khawatir orang tua Wu Yu akan menolaknya, tapi ternyata mereka sangat ramah, bahkan tidak membiarkan Tuan He mengganti sandal dan memaksanya duduk di sofa. Saat itu Tuan He mendengar suara Wu Yu bernyanyi dari dalam kamar. "Ma, di mana alat cukur kakiku? Aku mau cukur bulu kaki," teriak Wu Yu. Begitu tahu Tuan He ada di sana, Wu Yu buru-buru masuk ke kamar merasa sangat malu. Setelah berganti pakaian, Wu Yu bertanya ada keperluan apa. "Aku cuma mau bilang, suaramu terlalu berisik, nyanyianmu jelek sekali," kata Tuan He. "Aku nyanyi di rumahmu, ya?" balas Wu Yu. Setelah saling sindir, Tuan He mengingatkan Wu Yu untuk memeriksa ponselnya. "Aku sudah mengirim banyak pesan, tapi kamu tidak membalas." Ia meminta Wu Yu membawa proposalnya ke kantor besok. Hal itu membuat orang tua Wu Yu penasaran. "Kapan kalian balikan?" Wu Yu buru-buru kabur dari ruang tamu. Keesokan harinya, sebelum sempat ke kantor, Sophie sudah mengabari bahwa ia mengalami alergi setelah memakai masker Yaman. Padahal, saat produk itu masuk ke platform mereka, semua dokumen sudah lengkap dan tidak pernah ada keluhan soal kualitas. Namun, Sophie yakin masalahnya ada pada masker itu. Wu Yu pun meminta Fang Yuan untuk mengecek semua catatan keluhan dan ulasan buruk terkait masker Yaman. Apakah ada masalah kualitas atau alergi? Tiba-tiba Fang Yuan datang dengan panik. Wu Yu mengira ada masalah besar dengan masker. Ternyata sahabatnya menikah tanpa memberitahunya. Wu Yu pun merasa kesal karena tidak tahu apa-apa. Wu Yu yang sedang dalam proses perjodohan yang diatur ibunya, mendapati calon yang dikenalkan ternyata sudah punya pacar. "Ini sudah yang keempat minggu ini. Kamu benar-benar cuma cari pelarian," kata Wu Yu. Ia pun menutupi wajah dengan buku dan menulis pesan di secarik kertas untuk menjelaskan situasinya pada pria di seberangnya. Namun, setelah mengirimkan pesan itu, ia baru sadar pria di depannya adalah musuh bebuyutannya, Tuan He. Benar-benar dunia sempit, pikir Wu Yu. Ia pun mencoba mengambil kembali kertas itu, tapi sudah terlambat. "Aku sedang menunggu calon jodohku di belakang. Boleh aku duduk di sini sebentar?" tulis Wu Yu di kertas itu.
Setelah membaca, Tuan He tidak tahan untuk menoleh dan melihat calon jodoh Wu Yu, yang ternyata sedang duduk bersama seorang wanita lain. "Selera kamu jelek sekali," sindir Tuan He. "Apa urusanmu?" balas Wu Yu. Ternyata calon jodoh Wu Yu sedang menenangkan pacarnya. Dalam hubungan kadang harus pura-pura tidak tahu. Wu Yu pun marah dan langsung menghampiri mereka, memberitahu pacar pria itu bahwa ia sering diam-diam mengikuti perjodohan. "Kalau dia benar-benar mencintaimu, tidak akan seperti ini," kata Wu Yu. "Kamu siapa?" tanya wanita itu. "Aku calon jodohnya," jawab Wu Yu. Mendengar itu, pacar pria itu langsung pergi dengan marah. Tuan He pun mengacungkan jempol pada Wu Yu, tapi Wu Yu malah semakin kesal. "Aku tahu aku hebat, tidak perlu kamu puji," katanya. "Aku memuji calon jodohmu, bukan kamu," balas Tuan He. Wu Yu pun semakin jengkel. "Setiap kali bertemu kamu, pasti ada masalah." Namun, semakin ingin menghindar, Wu Yu justru semakin sering bertemu Tuan He. Keesokan harinya, bosnya memberikan tugas penting. Ada klien besar yang ingin memutus kontrak, dan klien itu adalah Tuan He. Bosnya meminta Wu Yu melakukan apapun agar klien itu tidak pergi. Wu Yu pun merasa kesulitan dan meminta saran dari sahabatnya, Suman, yang kebetulan sedang siaran langsung dengan tema wanita manja lebih beruntung. Wu Yu merasa masuk akal dan memutuskan untuk mencoba bersikap manja pada Tuan He. Siapa tahu berhasil. Wu Yu pun memesan restoran mewah dan mengundang Tuan He. Tuan He mengira Wu Yu sedang kencan buta lagi. "Aku cuma ingin ngobrol denganmu," kata Wu Yu. Perubahan sikap Wu Yu yang tiba-tiba membuat Tuan He curiga, apalagi kemarin Wu Yu bilang mereka harus saling menjaga jarak. Tuan He pun tidak tahan dan meminta Wu Yu bicara langsung saja. "Malam masih panjang, tidak perlu buru-buru," kata Wu Yu. Tuan He merasa tidak nyaman dan pergi ke toilet untuk menelepon asistennya. Barulah ia tahu bahwa perusahaannya memang sudah memutus kontrak dan paham tujuan Wu Yu mengundangnya makan malam. Setelah kembali, Tuan He menegaskan bahwa keputusan memutus kontrak tidak bisa diubah dan meminta maaf pada Wu Yu. Wu Yu ingin mengejar Tuan He, tapi pelayan sudah meminta ia membayar tagihan sebesar 1.634 yuan. Makanan belum sempat dimakan, ia bahkan harus membeli kotak untuk membungkusnya. Wu Yu pun merasa benar-benar sial. Saat sedang mengeluh, ia mendapat telepon dari ayahnya yang memberitahu bahwa rumah Tuan He kemalingan. Wu Yu pun segera menghadang mobil Tuan He. "Rumahmu kemalingan?" Namun, Tuan He tidak percaya, mengira itu hanya akal-akalan Wu Yu. Sampai akhirnya mereka tiba di rumah Wu Yu, dan seorang anak laki-laki memeluk Tuan He sambil memanggil kakak. Ternyata itu adalah adik tiri Tuan He, tapi Tuan He tidak mengakuinya. Setelah Tuan He pergi, anak itu meminjam beberapa barang pada Wu Yu dan mencoba membuka kunci rumah Tuan He, meski gagal karena sekarang sudah menggunakan kaca anti sidik jari. Namun, akhirnya ia berhasil membuka kunci itu. Setelah masuk, anak itu meminta Wu Yu Saat di kamar mandi, Wu Yu diam-diam meletakkan sabun di depan bak mandi, membayangkan Tuan He akan terpeleset. Ia pun lupa mematikan keran air sehingga bak mandi penuh. Saat Tuan He meminta bantuan mengoleskan pasta gigi, Wu Yu melakukannya dengan setengah hati. "Kalau bukan karena ada maunya, aku tidak akan mau jadi pembantumu di sini," gerutunya. Tuan He yang meminum air hampir tersedak karena kepanasan. Ia pun kesal dan mengusir Wu Yu. Wu Yu merasa senang, tapi tanpa diduga, ia malah terpeleset di atas sabun dan jatuh ke dalam bak mandi. Tuan He tertawa, tapi belum sempat puas. Ia malah disiram air panas oleh Wu Yu. Setelah kejadian itu, harapan Wu Yu untuk membujuk Tuan He menandatangani kontrak semakin tipis. Ia pun kembali meminta bantuan Sophie. "Mana jurus yang kamu ajarkan?" tanya Wu Yu. "Jurus apa? Jurus kecantikan?" balas Sophie. Wu Yu makin kesal. Sudah pakai segala cara, tetap saja gagal, malah ditertawakan. Ia pun mengeluh bahwa Tuan He bahkan tidak mengakui adik kandungnya sendiri, apalagi musuh seperti dirinya. Sophie pun menyarankan agar Wu Yu mendekati adik Tuan He untuk mencari kelemahan Tuan He. Wu Yu pun mengajak adik Tuan He, Xiao Yu, makan hotpot sambil mencari tahu tentang keluarga mereka. Xiao Yu yang cerdas langsung bertanya, "Kamu suka kakak He?" "Ya."
Kalau tidak, kenapa mengajakku makan dan tanya-tanya soal keluarga? Wuyu pun jujur mengungkapkan tujuannya. Kebetulan, Xiaoyu juga ingin memperbaiki hubungannya dengan kakaknya, sehingga mereka sepakat bekerja sama. Seperti biasa, Tuan He pulang ke rumah. Ia memanggil asisten robot pintarnya, Xiaohe, tutup tirai. Namun, kali ini robot itu tidak merespons. Tiba-tiba suara Wuyu keluar dari robot, bantu kakak He menutup tirai. Tuan He pun terkejut. Kenapa suara robotku jadi suara Wuyu? Ia pun marah dan meminta agar suara robot dikembalikan seperti semula. Tapi Xiaoyu berkata tidak bisa. Karena tugas dari bos belum selesai, Wuyu merasa sangat tertekan saat bos datang. Ia pun memberanikan diri melaporkan perkembangan pekerjaannya. Namun, bosnya tidak marah, malah mengajaknya makan siang dan terus menatap Wuyu. Sejak hari pertama di perusahaan, bos sudah tertarik pada kecantikan dan keanggunan Wuyu, sehingga selalu berusaha mendekatinya. Wuyu yang hanya fokus pada pekerjaan sama sekali tidak menyadarinya, dan masih berharap Xiaoyu bisa membantunya. Namun, tanpa sepengetahuan Wuyu, Xiaoyu justru bertengkar hebat dengan Tuan He dan memutuskan pergi dari rumah. Tuan He yang biasanya bersikap dingin pada adiknya sebenarnya sangat peduli. Ia pun panik saat Xiaoyu tidak bisa dihubungi dan akhirnya meminta bantuan Wuyu untuk mencari tahu tempat-tempat yang biasa dikunjungi Xiaoyu. Wuyu pun memutuskan membantu Tuan He mencari adiknya. Meski di luar tampak cuek, sebenarnya Tuan He sangat memperhatikan adik tirinya itu. Mereka berdua mencari Xiaoyu ke seluruh kompleks apartemen, tapi tidak menemukannya. Saat hendak pergi mencari keluar, mereka mendengar suara minta tolong. Ternyata, Xiaoyu sedang diganggu oleh sekelompok anak nakal. Wuyu ingin menunjukkan kemampuan bela dirinya, tapi malah kram saat menendang, sehingga gagal menyelamatkan Xiaoyu dan mempermalukan diri sendiri di depan Tuan He. Pada saat genting, Tuan He maju dan dengan mudah mengalahkan 3 anak nakal itu, membuat mereka berlutut minta ampun dan kabur. Dalam perjalanan pulang, Wuyu memuji Tuan He, tapi tetap mengingatkan agar tidak terlalu sombong karena gerakannya masih ada celah. Wuyu pun membanggakan diri, aku sudah 5 tahun belajar bela diri. Namun, ternyata Tuan He lebih hebat, pernah menjadi pelatih bela diri selama lebih dari 10 tahun. Wuyu pun akhirnya mengakui kehebatan Tuan He. Setelah kejadian itu, Tuan He semakin menyadari betapa pentingnya adik tirinya dalam hidupnya. Pada hari ulang tahun Tuan He, mereka bertiga pergi berkemah. Xiaoyu diam-diam menyiapkan kembang api tapi malah membuat Wuyu ketakutan dan langsung memeluk Tuan He. Suasana pun menjadi romantis. Melihat bibir Wuyu yang seksi, Tuan He tidak bisa menahan diri dan menciumnya. Setelah kedekatan itu, malamnya Wuyu tidak bisa tidur, terus memikirkan kejadian itu. Pasti itu hanya kecelakaan. Pasti aku sedang tidak waras. Gumamnya di depan cermin keesokan paginya. Kamu yang mencium dia duluan, kalau suka bilang saja laki-laki harus berani bertanggung jawab. Detik berikutnya, Wuyu merasa ada yang tidak beres. Kenapa warnanya hitam? Pikirnya. Ia heran, mengapa pasta gigi putih yang ia gunakan malah semakin lama semakin hitam saat disikat. Ketika ia menoleh, barulah ia sadar bahwa yang ia pakai ternyata adalah sabun muka, bukan pasta gigi. Benar saja, tidak bisa melakukan 2 hal sekaligus. Apapun yang dikerjakan harus fokus, gumamnya. Keesokan harinya, saat berangkat kerja, Wuyu dan Hesya bertemu di depan lift. Setelah masuk ke dalam, Wuyu berkata, "Bagaimana dengan urusan kita kemarin?" Hesya menjawab, "Lakukan saja seperti biasanya." Sebenarnya, yang dimaksud Wuyu adalah soal pembatalan kontrak. Namun Hesya justru mengira yang dibicarakan adalah soal ciuman mereka semalam. Ia pun berkata bahwa dirinya sudah siap, namun Wuyu tidak memberikan respons apapun. Apa aku salah? Pikir Hesya, yang akhirnya jadi tidak bisa fokus bekerja dan bingung bagaimana harus bersikap pada Wuyu. Bahkan saat hendak pergi, ia hampir menabrak pintu. Semua itu diperhatikan oleh asistennya. Dalam perjalanan pulang, asisten bertanya, "Ada apa denganmu?" Hesya menjawab, "Ada seorang teman, tanpa sengaja mengalami sedikit kontak fisik dengan seorang gadis, dan sekarang tidak tahu harus bagaimana."
Asisten pun memberikan 3 solusi. Pertama, blokir saja dia dan jangan pernah berhubungan lagi. Itu jelas tidak mungkin, kata Hesya. Kedua, bersikap jujur dan anggap saja tidak pernah terjadi apa-apa, toh sama-sama sudah dewasa. Hesya masih ingin mendengar solusi ketiga, yaitu mumpung masih hangat, lanjutkan saja hubungan itu. Siapa tahu bisa jadi pasangan. Setelah menimbang-nimbang, Hesya merasa solusi ketiga paling cocok untuknya. Ia pun segera menemui Bos Qiu, atasan Wu Yu, dan menyetujui perpanjangan kontrak kerjasama. Namun, semua langkah Hesya ini sudah diduga oleh Bos Qiu. Dari mana datangnya rasa percaya dirimu, Bos Qiu? Tanya Hesya. Karena Wu Yu, saya rasa dia mampu, jawab Bos Qiu. Saat itu, firasat Hesya mengatakan bahwa pria di depannya ini bisa saja menjadi saingan cintanya. Tanpa mengetahui apa-apa, Wu Yu sudah menyiapkan surat pengunduran diri. Daripada dipecat, lebih baik saya yang mengajukan sendiri. Setidaknya masih bisa menjaga harga diri, pikirnya. Namun, saat ia menyerahkan surat pengunduran diri pada Bos Qiu, surat itu malah langsung disobek-sobek. Wu Yu pun bingung, tidak mengerti maksud Bos Qiu menolaknya. Setelah itu, Bos Qiu menggandeng tangan Wu Yu untuk makan siang bersama. Bagi rekan-rekan kerjanya, ini adalah gosip besar. Mereka bahkan sampai mengikuti ke restoran untuk mengamati gerak-gerik keduanya. Wu Yu yang gelisah jadi tidak berselera makan, sampai akhirnya mendengar Hesya setuju untuk melanjutkan kerjasama. Seketika nafsu makannya kembali dan merasa makan siang di kantor belum pernah seenak ini. Namun, setelah kegembiraan itu, ia merasa ada yang aneh. Sebelumnya dia begitu tegas, kenapa tiba-tiba berubah pikiran dalam semalam? Pasti gara-gara ciuman itu, pikir Wu Yu. Ia sadar, Hesya mungkin menganggap kejadian itu serius, padahal ia sendiri sama sekali tidak tertarik pada Hesya. Sahabatnya pun menyarankan agar Wu Yu segera menyelesaikan masalah ini. Setelah Wu Yu pergi, Sophie sangat penasaran. Siapa pria itu? Teman-temannya pun menebak. Akhir-akhir ini memang ada seseorang di kantor yang sangat memperhatikan Wu Yu, yaitu Qiu Mingyu. Mereka bertiga pun mengira pria itu adalah Bos Qiu, sementara Hesya justru menganggapnya serius dan berencana mengajak Wu Yu makan malam untuk menyatakan perasaan. Kebetulan, Wu Yu juga ingin bicara dengan Hesya. Dengan bantuan Xiao Yu, mereka bertiga berbelanja di supermarket. Di sana ada promo steak dan bisa mencicipi gratis. Pacar juga mau coba? Tanya Pramuniaga. Saat Hesya hendak mengambil, Wu Yu buru-buru menahan, 1 porsi saja cukup. Wu Yu pun malu-malu menerima steak dan langsung memasukkannya ke keranjang belanja, lalu kabur. Saat makan malam, Wu Yu mengangkat gelas untuk berterima kasih pada Hesya. Kalau bukan karena kamu, aku sudah kehilangan pekerjaan dan kamu juga tidak mempermalukanku di depan Bos Qiu. Bos Qiu tertarik padamu, kata Hesya. Wu Yu buru-buru mengalihkan pembicaraan dan mengajak Hesya keluar. Setelah lama menyiapkan diri, akhirnya Wu Yu membahas soal kejadian semalam. Kita sama-sama orang dewasa, tidak perlu merasa terbebani. Aku sudah melupakannya, anggap saja tidak pernah terjadi, katanya. Hal ini membuat Hesya yang ingin melanjutkan hubungan jadi sangat kecewa. Kamu tidak ingin aku bertanggung jawab padamu? Tanya Hesya. Kamu terlalu berpikir jauh, jawab Wu Yu. Setelah pulang, Xiao Yu melihat Hesya murung dan menyarankan agar ia tidak melewatkan gadis sebaik Wu Yu. Kalau kamu tidak suka dia, aku saja yang kejar, kata Xiao Yu. Percaya tidak, aku bisa memukulmu sekarang juga, balas Hesya. Kamu suka Wu Yu, kan? Sejak itu, keesokan harinya Xiao Yu menawarkan diri untuk menemani Wu Yu. Berangkat dan pulang kerja menjadi bodyguard agar tidak ada pria lain yang mengganggu. Melihat itu, Hesya tidak senang. Coba tunjukkan bagaimana caramu melindungi? Tanya Hesya. Dia kan punya tangan dan kaki sendiri, kenapa harus diantar? Maksudmu aku tidak pantas diantar jemput? Saat itu Bos Qiu muncul dan sengaja menjemput Wu Yu ke kantor. Biasanya Wu Yu akan menolak demi menjaga jarak, tapi kali ini ia sengaja menerima agar Hesya tahu bahwa masih banyak pria lain yang menyukainya. Sebenarnya, Wu Yu hanya ingin membuat Hesya cemburu, tapi Bos Qiu tidak tahu
dan mengira Wuyo memang menyukainya. Di dalam mobil, Boskyu langsung menyatakan perasaan, "Aku suka kamu." Wuyo pun terkejut. Setelah Wuyo dan Boskyu pergi, Hezia merasa serba salah. Hanya bisa mengirim pesan pada Xiaoyu agar menelepon Wuyo untuk mencari tahu situasi. "Bukannya kamu tidak peduli?" tanya Xiaoyu. "Kalau mau menelepon, telepon saja sendiri." Meski suka, Hezia tetap gengsi. Kalau terus begini, Wuyo bisa jadi milik orang lain, pikir Xiaoyu. Boskyu pun kembali menyatakan perasaan pada Wuyo. Namun Wuyo hanya menganggapnya sebagai atasan dan merasa mereka belum saling mengenal. Boskyu pun memutuskan untuk memulai dari teman biasa. Namun, meski berkata tidak terburu-buru, keesokan harinya ia langsung datang ke rumah Wuyo dan memperkenalkan diri pada orang tua Wuyo sebagai teman. Orang tua Wuyo sangat senang, apalagi setelah tahu Boskyu lulusan Universitas Jiao Tong Shanghai, orang tuanya dosen, dan dia masih lajang. Saat Wuyo pulang lari pagi, ia melihat Xiaoyu mondar-mandir di depan rumah. Xiaoyu berbohong, mengatakan orang tua Wuyo sedang bertengkar dan menyuruh Wuyo bersembunyi di rumahnya. Namun, Wuyo tidak ingin bertemu Hezia. Saat membuka pintu, ia terkejut melihat Boskyu sudah ada di dalam. Xiaoyu pun panik, kakak ipar mau direbut orang. Ia segera membangunkan Hezia yang sedang tidur, tapi Hezia tidak peduli. Setelah Xiaoyu pergi, Hezia pun tidak bisa tidur lagi dan langsung mengintip ke balkon untuk mengamati rumah Wuyo. Tapi jaraknya terlalu jauh sehingga tidak bisa melihat apa-apa. Semakin tidak tahu, ia semakin gelisah. Ia pun membawa sebotol anggur merah dan mengetuk pintu rumah Wuyo, pura-pura meminjam pembuka botol. Saat itu, Boskyu baru tahu bahwa mereka ternyata bertetangga. Ia pun bertekad untuk mempercepat usahanya mendekati Wuyo, karena Hezia jelas lebih diuntungkan sebagai tetangga. Sebelum makan, Wuyo keluar membawa 2 mangkuk pangsit. "Wuyo, duduk di sini," kata Boskyu. Namun Hezia langsung duduk di kursi itu, jelas ingin menghalangi kedekatan mereka. Boskyu tidak menyerah, mengangkat gelas untuk bersulang dengan Hezia. "Terima kasih atas dukunganmu pada pekerjaan Wuyo, mohon bimbingannya ke depan." Hezia tidak mau kalah, ingin mengambilkan udang untuk Wuyo, tapi kalah cepat dari Boskyu. Melihat situasi itu, Xiaoyu berkata, "Boskyu, tidak usah sungkan, kami sering makan bersama." Namun, Wuyo menyuruhnya banyak makan dan sedikit bicara. Ayah Wuyo pun paham situasinya dan memberikan semangkuk cuka pada Hezia. Pangsit kecil paling enak pakai cuka. Setelah makan, Wuyo memanggil Hezia keluar dan memintanya untuk tidak ikut campur urusannya lagi. "Sepertinya aku benar-benar tidak punya harapan," pikir Hezia. "Siapa bilang begitu?" balas Xiaoyu. Di kantor, Wuyo tanpa sengaja mendengar Boskyu membela dirinya di depan Bos Fan. Namun, Bos Fan berkata, "Tapi dia tidak tertarik padamu, ini seperti menempelkan wajah hangat ke pantat dingin." Wuyo pun berkata, "Aku tidak menolak Boskyu, dia berbeda dengan Anda." Setelah berkata begitu, Wuyo baru sadar dirinya terlalu blak-blakan, tapi Boskyu justru senang. Saat makan siang, Boskyu memesankan kopi untuk Wuyo dan bertanya, "Apa yang kamu katakan tadi benar?" "Aku tidak menolakmu," jawab Wuyo. "Berarti kamu tidak membenciku, dan kamu juga tidak punya pacar. Aku tidak ingin melewatkan gadis sebaik kamu, jadi tolong beri aku kesempatan," pinta Boskyu. "Kalau begitu, mari kita coba," kata Wuyo. Akhirnya, Boskyu berhasil mendapatkan gadis yang ia sukai. Ia ingin berfoto bersama Wuyo untuk dipamerkan di media sosial. Setelah mendapat izin, mereka berfoto dengan kopi di tangan. Orang pertama yang melihat foto itu adalah asisten Hezia. Begitu melihatnya, Hezia langsung marah dan membanting ponsel. "Tidak ada cinta baru tanpa cinta lama." "Cinta lama itu temanmu kan?" tanya asisten. Hezia tidak menyangka cintanya sudah berakhir bahkan sebelum dimulai. Ia pun memutuskan untuk tidak lagi melihat unggahan Wuyo di media sosial. Namun, karena mereka bertetangga, setiap hari pasti akan bertemu. Kebetulan, kencan pertama Wuyo langsung bertemu dengan Hezia. "Kenapa hari ini pakai rok? Mau kencan ya?" tanya Hezia. Wuyo memang diajak pacarnya ke reuni teman sekolah. Begitu sampai, ia sadar ada wanita lain yang memakai baju dan gaya rambut yang sama persis dengannya.
Ia merasa aneh, tapi wanita itu hanya menyapa singkat lalu pergi. Wu Yu membandingkan bajunya dan gaya rambutnya, tidak percaya bisa kebetulan seperti itu. Ia ingin bertanya pada pacarnya, tapi dihalangi seorang pria yang mengatakan pacarnya ada di halaman belakang. Padahal pacarnya ada di seberang. Setelah akhirnya bisa menemui pacarnya, Wu Yu melihat pacarnya menjaga jarak dengan wanita itu, tapi tetap membuatnya curiga. Wanita itu, Anki, ternyata adalah mantan pacar Bos Q. Saat Anki menyapa Wu Yu, Bos Q memperkenalkan, "Ini Anki, teman kuliahku. Ini Wu Yu, pacarku." Wajah Anki tampak kecewa, lalu buru-buru pergi. Namun, ternyata Anki adalah mantan pacar Bos Q. Wu Yu pun sadar, saat kencan pertama Bos Q memaksanya membeli rok dan mengganti gaya rambut, ternyata agar mirip dengan Anki. Setelah kencan, Bos Q juga meminta Wu Yu mempertahankan rambut keriting, katanya lebih cantik. Wu Yu pun sadar Bos Q tidak benar-benar menyukainya, ia hanya menjadikan Wu Yu sebagai pengganti mantan pacarnya. Bos Q berusaha menjelaskan bahwa Anki hanya masa lalu, tapi Wu Yu tahu mereka masih saling menyimpan perasaan. Dengan hati yang kacau, Wu Yu pulang dan bertemu Hesya di lift. "Bagaimana kencanmu hari ini? Kenapa pulang sendiri, dia tidak mengantarmu?" tanya Hesya. "Bagaimana kamu tahu dia tidak mengantarku?" tanya Wu Yu. Ternyata Hesya tadi melihat Bos Q bersama wanita lain, dan wanita itu bukan Wu Yu. Wu Yu pun menjelaskan bahwa Bos Q hanya bertemu teman lama. "Jadi kamu pulang sendiri?" tanya Hesya. "Masa aku harus pulang bareng dia?" balas Wu Yu. Mereka pun kembali berdebat. Keesokan harinya, Wu Yu hendak menemui seseorang. Hesya menunggu di Keesokan harinya, Wu Yu hendak menemui seseorang. Hesya menunggu di depan rumah dan menawarkan tumpangan. "Mau kemana?" tanya Hesya. "Kencan," jawab Wu Yu. "Jadi aku yang mengantarmu ke Kencan? Bukan aku yang minta diantar, kamu yang menawarkan," balas Wu Yu. Hesya pun tidak bisa berkata apa-apa. Ternyata mereka sudah baikan secepat ini. "Kalau begitu, kenapa dia tidak menjemputmu sendiri, malah naik mobilku?" tanya Hesya. "Apa urusannya denganmu?" balas Wu Yu. Meski kesal, Hesya tetap mengantarnya ke tempat tujuan. Sebenarnya, Wu Yu hendak menemui mantan pacar Bos Q untuk mempertemukan mereka kembali. Namun, Bos Q melihatnya dan salah paham, mengira Wu Yu ingin merebut mantan pacarnya. Wu Yu pun menegaskan, "Mulai sekarang, aku putus denganmu." Ia bahkan memukul Bos Q sebagai balas dendam karena dijadikan pengganti mantan pacar. Setelah itu, Wu Yu merasa lega dan berharap mereka bisa kembali bersama. Semua itu didengar oleh Hesya yang kebetulan lewat. Melihat Wu Yu pergi, ia buru-buru menutupi wajah dengan buku. Tapi Wu Yu sudah tahu ia mengintip. Wu Yu pun menarik bukunya dan bertanya, "Sudah cukup menonton dramanya?" Hesya tahu Wu Yu sedang sedih, tapi Wu Yu justru merasa lega. "Seumur hidupku belum pernah pacaran seburuk ini," katanya. Ia pun mengajak Hesya makan dessert untuk merayakan kembalinya status lajang, lalu membuang semua hadiah dari Bos Q. Melihat Wu Yu yang tampak bahagia, Hesya justru semakin khawatir. Ia pun mengajak Wu Yu bermain game. Setelah puas bermain, mereka makan makanan favorit Wu Yu, yaitu sate. Sepulangnya, Wu Yu mabuk dan terus mengomel. Bagaimana bisa pacaran dengan orang yang tidak disukai? Besok pasti jadi gosip besar di kantor, benar-benar memalukan. "Aku lebih parah," balas Hesya. Meski harus menggendong Wu Yu yang berat, Hesya tetap senang. Namun, saat hendak pulang, ia baru sadar mobilnya diderek karena parkir sembarangan. Terpaksa ia menggendong Wu Yu sampai ke lantai 8. Untungnya, orang tua Wu Yu sedang liburan, kalau tidak pasti sulit menjelaskan. Keesokan harinya, Wu Yu yang sudah sadar langsung pergi ke salon untuk meluruskan rambutnya. Malamnya, Bos Q datang mencarinya, tapi Hesya mencegahnya. Dulu, saat Wu Yu dan Bos Q masih pacaran, Hesya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sekarang mereka sudah putus. Ia tidak ingin mereka bertemu lagi. "Hesya, kamu suka Wu Yu, kan?" tanya Bos Q. Hesya tidak menyangka perasaannya sudah terbaca. Bos Q pun menyarankan,
Kalau suka, kejar saja. Kesempatan tidak datang 2 kali. Ia juga menitipkan pesan terima kasih untuk Wuyu. Saat Hesya masih ragu, Wuyu tiba-tiba muncul dari belakang dan membuatnya kaget. "Sedang apa kamu di sini?" tanya Wuyu. Hesya gugup dan hanya bisa berkata, "Hari ini kamu cantik sekali." Wuyu pun membalas, "Itu hal yang wajar." Hesya tidak tahu harus berkata apa lagi dan buru-buru pergi. Namun, ia masih membutuhkan bantuan Wuyu. Karena akibat Wuyu kemarin, semua poin SIM-nya habis karena parkir sembarangan. Jadi, ia meminta Wuyu menjadi sopirnya sementara. Sebagai pengemudi baru, Wuyu mengemudi sangat pelan, membuat banyak mobil di belakang membunyikan klakson. Hesya pun kesal. Kalau begini, sampai malam pun tidak sampai kantor. "Yang penting aman, paham?" balas Wuyu. Hesya pun menyesal, merasa hanya mencari masalah sendiri. Yang paling membuatnya kesal, saat sudah diberitahu belok kiri di persimpangan, Wuyu malah belok kanan. Wuyu membawa Hesya menemui klien, tapi mobil mereka mogok di tengah jalan. Karena tidak ada sinyal, mereka terpaksa bermalam di sana. Namun, mereka hanya punya 1 tenda. Hesya bingung harus tidur di mana, tapi Wuyu langsung masuk ke tenda. Melihat itu, Hesya hanya bisa menggelengkan kepala dan ikut masuk, lalu menutup resleting tenda dan tidur di samping Wuyu. Dalam 1 tenda, keduanya sama-sama gugup dan tidak bisa tidur. Saat berbalik, mereka saling bertatapan. Meski biasanya Wuyu cuek, kali ini ia sangat gugup karena berada begitu dekat dengan Hesya. Karena kelelahan, Wuyu akhirnya tertidur dan mendengkur keras, membuat Hesya tidak bisa tidur. Ia pun mencoba memalingkan wajah Wuyu, tapi Wuyu malah memeluknya. Meski dipeluk wanita cantik, suara dengkuran Wuyu membuat suasana romantis jadi hilang. Akhirnya, Hesya perlahan melepaskan pelukan Wuyu dan keluar tenda untuk menghirup udara segar. Namun, udara di pegunungan sangat dingin. Ia pun khawatir. Wuyu kedinginan dan kembali ke tenda, menutupi Wuyu dengan jaketnya, lalu duduk di pojok tenda sambil tersenyum pahit. Benar-benar seperti membayar utang di kehidupan lalu. Pagi harinya, Wuyu terbangun dan melihat Hesya tertidur di pojok tenda. Ia merasa hangat dan ingin menutupi Hesya dengan jaket, tapi Hesya terbangun, dan mereka saling bertatapan. Suasana canggung itu akhirnya dipatahkan oleh kedatangan mobil derek. Karena mobil rusak, urusan bisnis mereka gagal. Namun, Wuyu tidak menyerah dan langsung menemui asisten Yan untuk meminta kesempatan kedua. Ia pun diberitahu bahwa klien mereka, Mr. Harry, sangat ingin makan Hong Shao Rou, babi merah kecap, buatan Master Wang, tapi belum pernah menemukan yang asli. Wuyu pun segera mencari alamat Master Wang, dan tanpa disangka Hesya juga datang ke sana. "Kamu juga mau bersaing denganku?" tanya Wuyu. Namun, mereka berdua terlalu cepat senang, karena Master Wang sudah meninggal 5 tahun lalu, hanya menyisakan seorang nenek. Tidak ada resep yang tertinggal. Saat mereka hendak pergi, Wuyu bertanya, "Nenek, waktu Master Wang memasak Hong Shao Rou, Anda melihatnya?" "Tentu saja, nak. Aku ini resep hidupnya," jawab sang nenek. Wuyu pun memutuskan untuk mencoba memasak Hong Shao Rou di bawah bimbingan nenek itu. Dengan mengikuti petunjuk nenek, Wuyu akhirnya berhasil memasak Hong Shao Rou. Meski harus berulang kali gagal, kadang terlalu lembek, kadang terlalu manis, kadang terlalu asin. Ia mencoba hingga 7 atau 8 kali, namun akhirnya usaha keras tidak mengkhianati hasil. Akhirnya, Wuyu berhasil membuat hidangan Hong Shao Rou dengan cita rasa yang persis seperti buatan Master Wang. Detik berikutnya, mereka berdua membawa Hong Shao Rou yang telah selesai dimasak untuk menemui klien. Istri klien mencicipi dan langsung berkata, "Inilah rasa yang sama seperti dulu." Klien pun sangat berterima kasih kepada mereka berdua. Namun ia hanya bisa bekerja sama dengan 1 perusahaan saja. Setelah meninjau proposal dari kedua perusahaan, klien akhirnya memilih perusahaan Yaman milik Tuan He. Wuyu menerima hasil ini dengan lapang dada. Kali ini, meski gagal mendapatkan klien tersebut, Wuyu memutuskan untuk mengundang beberapa influencer dan model untuk mempromosikan produk Wei secara besar-besaran. Tak lama kemudian,
Ia mendengar dari keponakannya bahwa Tuan He juga sedang merekrut model, dan bahkan sahabat baiknya, Sophie, juga masuk dalam daftar rencana Tuan He. Wu Yu pun segera menemui Sophie dan berhasil mengontrak semua model yang diincar Tuan He lebih dulu untuk Wei Yi, kecuali satu orang, Huang Manman, karena ia adalah musuh bebuyutan Sophie. Karena aksi mereka di belakang layar, Tuan He hanya berhasil mengundang satu model untuk pemotretan, dan model itu pun bersikap sombong, bahkan sudah terlambat lebih dari 1 jam. Jika hari itu model tersebut tidak datang, Yaman akan mengalami kerugian besar. Tuan He memutuskan untuk menunggu 10 menit lagi, lalu pergi ke ruang rias untuk mencari alternatif. Wu Yu yang melihatnya segera menutupi wajahnya, namun tetap saja ketahuan. Tuan He mendekati Wu Yu dan mengambil papan iklan dari tangannya. "Kebetulan sekali ternyata kamu juga di sini," katanya. Begitu masuk ke ruang rias, Tuan He langsung paham bahwa semua model yang ia undang telah direkrut lebih dulu oleh Wu Yu. Namun, hal ini tidak membuat Tuan He menyerah. Ia menarik Wu Yu ke samping dan berkata, "Dulu saat kita menyelidiki barang palsu, kamu pernah berjanji akan memenuhi satu permintaanku tanpa syarat. Hari ini saatnya kamu menepati janji itu." Karena model yang diundang Tuan He meminta bayaran lebih tinggi, ia terpaksa menjalankan rencana cadangan, meminta Wu Yu menggantikan posisi model di atas panggung. Di depan sutradara, Wu Yu pura-pura tidak bisa membuka mata, berakting seolah-olah tidak cocok menjadi model. Namun, justru karena itu ia malah terpilih. Padahal, kedua perusahaan mereka adalah pesaing. Mana mungkin Wu Yu mau menjadi model iklan untuk kompetitor? "Kalau bos tahu, aku bisa kehilangan pekerjaan," protes Wu Yu. "Aku melakukan ini karena kamu memaksaku," lanjutnya. Namun, penyesalan sudah terlambat. Tuan He sebenarnya masih memikirkan Wu Yu. Ia mengambilkan topeng untuk menutupi wajah Wu Yu. Wu Yu pun terpaksa maju dengan terpaksa. Namun, selama proses syuting, ia sama sekali tidak mau bekerja sama. Satu adegan iklan diulang hingga belasan kali tetap saja gagal, sampai-sampai kesabaran sutradara habis. Akhirnya, Tuan He sendiri turun tangan untuk menjelaskan bagaimana cara berakting. Asisten pun memohon pada Wu Yu agar mau bekerja sama. "Aku tidak akrab dengannya, bagaimana aku bisa berakting?" kata Wu Yu. Asisten langsung punya ide dan memanggil Tuan He. "Kalau soal akrab, kalian berdua yang paling cocok. Bukankah seminggu lalu kalian sudah berciuman?" kata asisten. Sutradara melihat Tuan He cukup fotogenik dan langsung meminta penata rias untuk merias mereka berdua. Asisten pun menambah suasana dengan berkata, "Tuan He sendiri yang turun tangan, masa tidak ditambah adegan aksi?" Sutradara pun naik ke panggung dan memberi instruksi, bahkan menambahkan adegan ciuman untuk mereka berdua. Meski mereka berdua menolak, sutradara tetap bersikeras. Keduanya mengaku tidak mau, tapi begitu suasana mendukung, Wu Yu pun tak kuasa menahan diri saat Tuan He menciumnya. Wu Yu yang larut dalam suasana sampai lupa menghindar. Bahkan setelah sutradara berteriak "cut", mereka masih enggan berpisah. Baru setelah diingatkan asisten, Wu Yu tersadar dan buru-buru kabur dari lokasi syuting. Keluar dari studio, Wu Yu berkali-kali menjelaskan pada Tuan He bahwa adegan tadi hanya karena tuntutan skenario, murni pekerjaan, dan meminta Tuan He tidak berpikiran macam-macam. Ia mengaku sudah melupakan semuanya. Namun, Tuan He yang sedang galau baru saja tiba di rumah, tiba-tiba menerima kiriman foto dari asisten yang membuat suasana hatinya membaik. Ia memandangi beberapa foto itu dari siang hingga malam. Hatinya sangat berbunga-bunga. Namun, di saat seperti itu, ia menerima pesan dari Wu Yu yang meminta agar wajahnya tidak ditampilkan secara frontal di iklan. "Tolong jangan tampilkan wajahku, kumohon," tulis Wu Yu. Padahal, Tuan He sempat berpikir ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyatakan perasaan pada Wu Yu, tapi ternyata Wu Yu sama sekali tidak memikirkannya. Maka, keesokan harinya, saat sutradara meminta menayangkan video dengan wajah Wu Yu secara jelas, Tuan He pun menolak dengan berat hati. Meski begitu, begitu video iklan itu tayang,
langsung menghebohkan dunia maya dan efek promosinya sangat bagus. Namun, hal ini juga membuat rekan-rekan Wuyu di kantor curiga. Perempuan di iklan itu kok mirip sekali ya, kata salah satu rekan. Wuyu pun langsung bersembunyi di pojok, takut ketahuan bahwa model di video itu adalah dirinya. Untungnya ia sudah mengantisipasi dengan meminta Tuan He hanya menampilkan sisi samping wajahnya. Ia pun diam-diam merasa lega. Namun, saat pulang ke rumah, ia baru sadar bahwa foto ciumannya dengan Tuan He sudah dilihat oleh ibunya. "Dari mana foto ini?" tanya ibunya. "Xiao Yu yang memberikannya," jawab Wuyu. Marah, Wuyu pun melempar ponselnya dan langsung mengetuk pintu rumah Tuan He. Kebetulan yang membukakan pintu adalah Xiao Yu. Melihat Wuyu, Xiao Yu buru-buru menjelaskan, "Kemarin kakakku memandangi foto kalian berdua seperti memandang harta karun, senyumnya tidak bisa ditahan. Saat dia lengah, aku langsung mengambil ponselnya dan mengirimkan fotonya ke ponselku sendiri. Saat itu, Tuan He langsung menyuruhku menghapusnya karena itu untuk promosi platform dan belum tayang. Harus dirahasiakan. Aku sudah berjanji tidak akan menyebarkannya." Namun, nyatanya, Xiao Yu malah mengirimkannya ke ibu Wuyu. Sebenarnya, ia hanya ingin menjodohkan Wuyu dengan kakaknya. Namun, Wuyu tidak percaya dan memperingatkan agar foto itu tidak disebarkan lagi, kalau tidak ia akan menghukum mereka berdua. Sementara itu, Tuan He sedang berbelanja camilan di supermarket dan diam-diam berlatih di depan boneka, memikirkan cara menyatakan cinta pada Wuyu. "Kebetulan aku butuh pacar. Bagaimana kalau kamu mempertimbangkannya?" gumamnya. Namun, saat hendak membayar, ia justru bertemu Wuyu. Melihat Wuyu, ia jadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan satu kotak payung kecil ke dalam keranjang belanja, tanpa sadar. Ia pun mengaku hanya membeli camilan. Namun, Wuyu melihat isi keranjang belanja dan bertanya, "Kamu beli camilan sebanyak ini untuk siapa?" "Untuk teman," jawab Tuan He. "Laki-laki atau perempuan?" tanya Wuyu. Wuyu pun mengambil barang-barang di keranjang belanja Tuan He dan langsung membantu memindai barcode. Saat itu Tuan He baru sadar ada barang aneh di keranjangnya dan buru-buru menjelaskan. Tapi Wuyu tidak memberinya kesempatan. "Ini bukan punyaku. Semoga kamu bersenang-senang," kata Wuyu, lalu pergi. Tuan He pun buru-buru mengejar dan menjelaskan. "Bukankah kamu harus ke hotel sekarang?" "Aku mau pulang," jawab Wuyu. "Kalau pulang, Xiao Yu ada di rumah, jangan sampai memberi contoh buruk pada anak kecil," sindir Wuyu. Tuan He pun semakin bingung, semakin dijelaskan malah semakin salah. Meski sudah berkali-kali menegaskan bahwa barang itu bukan miliknya, Wuyu tetap tidak percaya. Di saat seperti itu, tiba-tiba ada seorang wanita lain menghampiri Tuan He. "Akhirnya aku menemukanmu." Masalah pun semakin rumit. Setelah pulang, Wuyu makan pun jadi tidak enak. Pikirannya terus terbayang wanita tadi. Tepat saat itu, Tuan He datang bersama Xiao Yu, berpura-pura ingin menumpang makan, padahal sebenarnya ingin membuktikan dirinya tidak bersalah. Agar bisa menjelaskan lebih baik pada Wuyu, ia bahkan meminta orang tua Wuyu pergi menari di lapangan dan menyuruh Xiao Yu keluar, lalu memasak pangsit di dapur. Wuyu pun menyuruhnya segera pulang setelah makan. Mau pulang ke rumah atau ke hotel, terserah. "Pokoknya sekarang melihatmu saja sudah membuatku kesal." Namun, masalah belum selesai. Tuan He pun tidak mau pergi begitu saja. Hingga orang tua Wuyu pulang dari menari, Tuan He masih tetap di rumah. Akhirnya, mereka menonton TV bersama hingga tertidur. Wuyu diam-diam keluar kamar dan melihat Tuan He masih ada di sana, belum juga pulang. Rupanya, Tuan He sengaja tetap berada di rumah Wuyu untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Wuyu pun tidak menyangka. Pagi-pagi sekali saat ia bangun, Tuan He masih tidur pulas di ruang tamu. Kesal, Wuyu menendang Tuan He hingga terbangun. "Kamu bukan keluarga kami, bukan juga teman kami, tapi makan, minum, dan tidur di rumah kami," protes Wuyu. Tuan He melakukan semua itu hanya agar Wuyu tidak salah paham. Namun, Wuyu berkata, "Kamu mau beli apa, suka-suka kamu. Mau dekat dengan siapa, juga bukan urusanku." "Karena aku peduli dengan perasaanmu," jawab Tuan He. "Kenapa kamu harus peduli dengan perasaanku? Kenapa harus membuktikan dirimu di depanku?" "Karena aku suka kamu." Akhirnya Tuan He mengungkapkan perasaannya yang selama ini dipendam.
Orang tua Wuyo pun ikut membantu, berharap Wuyo memberikan respons. Namun, Wuyo masih terkejut dengan pengakuan mendadak itu. Ibunya meminta Tuan He memberi waktu agar putrinya bisa memikirkan semuanya dengan baik. Meski saat itu Wuyo belum memberikan jawaban, setelah masuk kamar ia mengakui pada dirinya sendiri bahwa Tuan He memang cukup keren barusan. Namun, Tuan He justru merasa galau karena sudah mengungkapkan perasaan tapi belum mendapat jawaban. Asisten menyemangatinya untuk terus berusaha, bahkan menyarankan agar ia terus membelikan camilan untuk Wuyo. Namun, sahabatnya, Lin King, berkata, "Cara kamu mengejar perempuan itu benar-benar bodoh." "Kenapa kamu bilang aku bodoh?" tanya Tuan He. "Karena idemu itu konyol," jawab Lin King, membuat asisten bingung harus menjawab apa. Lin King memang tahu cara mendekati perempuan, karena ia sendiri sedang menjalani hubungan cinta yang penuh gairah dengan Luman, sangat kontras dengan Tuan He. Sebagai senior, Lin King memberikan saran pada Tuan He. Yang penting itu ketulusan. Apapun yang terjadi, selalu pikirkan perasaan pasanganmu. Coba lihat dari sudut pandangnya. Dengan dukungan mereka, Tuan He pun memutuskan untuk mencoba lagi. Ia menemui Wuyo untuk sekali lagi menyatakan perasaannya. Wuyo yang sedang patah hati ingin berlibur untuk menenangkan diri. Namun, begitu tiba di tempat tujuan, ia melihat sosok yang sangat dikenalnya. Ia pun perlahan mendekat dan ternyata benar, itu adalah pria yang selalu ada di pikirannya, Tuan He. "Kenapa kamu ada di sini?" tanya Wuyo. "Aku sedang mengambil cuti, ingin jalan-jalan sebentar, tidak boleh," jawab Tuan He. "Di seluruh Tiongkok tempat wisata sebanyak ini, kok bisa kebetulan kita bertemu di sini?" "Karena Jingxi dekat dengan Shanghai," jawab Wuyo, masih berusaha menutupi perasaannya. Padahal, sebelum berangkat ia sudah membuat itinerary khusus karena tahu Jingxi adalah kampung halaman Tuan He. Dan ia memang sengaja datang ke sana untuk bertemu dengannya. Karena ini adalah kunjungan pertama Wuyo ke Jingxi, Tuan He pun mengajaknya berkeliling ke semua tempat wisata di sana. Pemandangan di Jingxi memang sangat indah. Setelah seharian berjalan-jalan, Tuan He mengajak Wuyo ke sebuah kedai mie yang sering ia kunjungi saat kecil. Di dinding kedai itu, Wuyo melihat foto seorang anak laki-laki dengan senyum cerah. Pemilik kedai memberitahu bahwa anak itu adalah Tuan He saat masih kecil. Wuyo hampir tidak percaya, karena sejak mengenal Tuan He, ia belum pernah melihatnya tersenyum seperti itu. "Sejak ibunya meninggal, aku tidak pernah melihat dia tersenyum lagi," kata pemilik kedai. Barulah saat itu Wuyo tahu bahwa masa kecil Tuan He tidak bahagia. Setelah makan, Tuan He menceritakan kisah masa kecilnya. Ia dan Xiaoyu adalah saudara tiri, satu ayah berbeda ibu. Awalnya, keluarga mereka sangat bahagia, hingga suatu hari ayahnya membawa pulang seorang anak dan mengaku itu anak angkat. Ibunya sangat baik pada Xiaoyu, tapi kemudian ayahnya mengaku bahwa Xiaoyu adalah anak kandungnya. Ibunya tidak bisa menerima kenyataan itu dan jatuh sakit. 2 tahun kemudian, ibunya meninggal dunia. Melihat Tuan He masih sangat sedih saat membicarakan masa kecilnya, Wuyo pun berusaha menghiburnya dan akhirnya mengerti mengapa Tuan He selalu tampak murung. Malam harinya, Wuyo berbaring di tempat tidur, sambil memandangi foto masa kecil Tuan He yang diambil di kedai mie tadi. Entah kenapa, ia merasa iba pada pria itu dan memutuskan sebelum pulang akan membantu memperbaiki hubungan ayah dan anak itu. Ia pun memasak berbagai hidangan lezat, berharap mereka bisa berdamai. Namun, di luar dugaan, ayah Tuan He justru mengumumkan bahwa ia akan menikah. "Masih saja seperti dulu. Bisakah kita tidak membicarakan masa lalu?" kata Tuan He. Xiaoyu yang melihat mereka hampir bertengkar segera menengahi dan bertanya pada ayahnya, "Siapa wanita yang ayah sukai? Ajak saja aku dan kakak untuk melamar. Kalian pasti kenal, dia adalah ibu kandung Xiaoyu." "Aku tidak setuju," kata Tuan He. Namun, ayahnya sudah bulat tekad, mau mereka setuju atau tidak, ia tetap akan menikah. Xiaoyu pun marah dan pergi, tapi ayahnya tetap tidak berubah pikiran. Ayah Tuan He sebenarnya tidak benar-benar ingin menikah. Ia baru saja didiagnosis menderita tumor dan tidak ingin merepotkan anak-anaknya, sehingga sengaja membuat alasan itu. Setelah pulang, ia mengurung diri,
dan tidak mau menemui siapapun. Xiaoyu terus meminta maaf di depan pintu karena tadi terlalu emosi. Bahkan Tuan He pun akhirnya mengalah dan setuju ayahnya menikah. Barulah ayahnya membuka pintu, namun tiba-tiba ia pingsan. Saat itulah mereka baru tahu bahwa ayah mereka mengidap tumor otak. Untungnya, tumor itu ditemukan lebih awal, sehingga masih ada harapan sembuh jika segera diobati. Kedua bersaudara itu sangat menyesal, karena selama ini kurang memperhatikan ayah mereka. Wuyu pun menghibur, "Kita cari dokter terbaik untuk mengobatinya, pasti akan sembuh." Ia juga memeluk Tuan He untuk memberinya semangat. Saat sadar, ayah Tuan He meminta maaf karena merasa telah banyak berhutang pada keluarga. Tuan He pun akhirnya bisa menerima dan meminta ayahnya fokus pada pengobatan. Karena itulah permintaan maaf terbaik untuk mereka. Wuyu yang melihat momen itu dari luar kamar pun ikut terharu. Malam harinya, Tuan He menemui Wu You untuk berterima kasih atas bantuannya. "Kalau bukan karena kamu, aku dan ayahku tidak akan bisa berdamai secepat ini." Ia juga menanyakan jawaban Wu You atas pernyataan cintanya tempo hari. "Aku belum memikirkannya," jawab Wu You. "Kalau begitu, kenapa kamu jauh-jauh ke sini mencariku?" tanya Tuan He. Mendengar itu, Tuan He langsung menggenggam tangan Wu You. "Kamu kesini memang untukku." Setelah hubungan mereka resmi, Tuan He yang sedang mabuk ingin lebih dekat dengan Wu You. Tapi Wu You menolak karena mereka baru saja jadian. Gagal mencapai tujuannya, Tuan He pun tidak bisa tidur semalaman. Pagi-pagi ia sudah menunggu di depan rumah Wu You untuk mengajak kencan pertama setelah resmi berpacaran. Ia membawa Wu You ke tempat mereka pertama kali bertemu untuk memancing, mengenang masa lalu. Namun, Wu You merasa itu kurang kreatif. "Kalau begitu, kamu saja yang cari ide," kata Tuan He. Wu You pun melirik sekeliling, memastikan tidak ada orang, lalu perlahan mendekat untuk menunjukkan hak istimewanya sebagai pacar. Tepat saat itu, lonceng pancing berbunyi, menandakan umpan dimakan ikan. "Apa maksudmu?" tanya Wu You. "Kalau tidak ada ikan yang makan umpan, buat apa kita kesini?" jawab Tuan He, lalu buru-buru memeriksa pancing. Wu You pun sempat meragukan daya tariknya, tapi untungnya Tuan He sudah menyiapkan kejutan kembang api untuknya, sehingga hatinya kembali senang. Malamnya, Wu You pulang dan menemukan pesan dari orang tuanya bahwa mereka harus ke Hangzhou karena sepupu melahirkan, jadi malam itu tidak pulang. Mereka berpesan agar Wu You tidak keluyuran atau bertamu ke rumah orang lain. Namun, Wu You malah mengetuk pintu rumah Tuan He, mengajak menonton film malam bersama. "Kamu datang tepat waktu, ayo kita main game," kata Tuan He. Wu You mengira itu kode, tapi ternyata benar-benar hanya main game. Ia pun kecewa, tapi lama-lama malah semakin menikmati permainan hingga pagi. Sampai-sampai Tuan He yang biasanya tidak pernah telat ke kantor, kali ini datang terlambat lebih dari 1 jam. Para karyawan pun tidak percaya melihat perubahan sikap bos mereka yang sedang jatuh cinta. Malam harinya mereka kembali bertemu di lift. Tuan He tidak tahan dan mencium Wu You, tepat saat ayah Wu You melihatnya. Tuan He pun malu bukan main. Saat pulang, Wu You memberi kode agar Tuan He menelepon, tapi karena gugup, Tuan He malah lupa turun dari lift. Setelah pulang, ia langsung menghubungi Wu You dan mengajaknya bertemu sebelum tidur, karena tadi urusan mereka belum selesai. Mereka pun diam-diam bertemu di balkon. Setelah tahu orang tua Wu You sudah tidur, Tuan He ingin melompat ke balkon rumah Wu You, tapi Wu You melarang karena terlalu berbahaya. "Dulu waktu kamu melompat aku tidak khawatir, tapi sekarang kamu sudah jadi milikku, jadi harus hati-hati," kata Wu You. Mendengar itu, Tuan He sangat bahagia dan meminta Wu You mengulanginya lagi. "Sudah malam, biarkan orang tidur," balas Wu You, lalu buru-buru kembali ke kamar. Hubungan mereka pun semakin dekat. Wu You memutuskan untuk memperkenalkan Tuan He pada sahabat-sahabatnya dengan mengundang mereka makan di rumah. Namun, begitu tahu pacar Wu You adalah Hesha, sahabatnya, Luman langsung menolak. "Aku tidak setuju," katanya, membuat semua orang terdiam. Ia menarik Wu You ke balkon dan berkata, "Di dunia ini banyak pria, kenapa harus dia?" Wu You tahu ada sesuatu antara Luman dan Tuan He, dan ingin tahu alasannya. "Dia dulu adalah kakak iparku.
Saat dia melamar kakakku menolak, lalu mengalami kecelakaan. Setelah itu dia buru-buru memutuskan hubungan dengan keluarga kami. Saat kecelakaan, kakakku sedang hamil. Pasti dia telah mengkhianati kakakku, makanya setiap kali aku menyerangnya, dia tidak pernah melawan atau menjelaskan. Kalau bukan karena merasa bersalah, kenapa dia diam saja? Kata Luman. Mendengar itu, Wu You terkejut, karena saat kecelakaan terjadi, ia juga ada di dalam taksi bersama kakak Luman. Ia sedang terburu-buru menikah dengan pacarnya, Chen Hao, sehingga terus mendesak sopir untuk mempercepat laju, yang akhirnya menyebabkan kecelakaan. Selama bertahun-tahun, Wu You selalu merasa bersalah, dan tak menyangka Hesya adalah kakak ipar Luman. Saat Hesya datang, Wu You bertanya, "Kamu kenal Lu Yun?" Hesya terdiam. "Lu Yun itu kakaknya Luman, kan? Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku?" Bagi Hesya, semua itu sudah berlalu dan ia tidak ingin membahasnya lagi, karena ia tidak pernah mengkhianati siapapun. Namun, sebagai pacar, Wu You ingin tahu alasannya. Apalagi, saat kecelakaan yang menewaskan Lu Yun, Wu You juga ada di dalam mobil itu. Kini, setelah tahu hubungan Hesya dan Lu Yun, Wu You merasa tidak bisa lagi bersikap seperti dulu. Meski begitu, Hesya tetap tidak mau mengungkapkan kebenaran. Meski risikonya kehilangan Wu You pun tidak bisa tidur semalaman dan pagi-pagi sudah datang ke rumah Hesya untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi antara dia dan Lu Yun dulu. Namun, bagi Hesya, itu adalah urusan masa lalu yang tidak perlu memengaruhi hubungan mereka sekarang. Wu You tidak bisa menerima sikap tertutup itu, bahkan meminta putus. Hesya pun tak menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Selain itu, keesokan paginya, Luman datang dengan penuh amarah mencari Hesya. Melihat situasi yang memanas, asisten segera keluar untuk menelepon Lin Qing dan Wu You, meminta mereka segera datang. Sebenarnya, Luman hanya ingin tahu kebenaran tentang kakaknya. Namun, Hesya tetap memilih untuk merahasiakan semuanya. Luman yang sudah tidak tahan lagi akhirnya dengan tegas menolak hubungan antara Hesya dan Wu You. Ia menuntut penjelasan atas apa yang sebenarnya terjadi pada kakaknya. Kemudian, Luman berbalik dan berkata pada Lin Qing, "Hesya telah menyebabkan 2 nyawa melayang, seumur hidup dia harus menanggung beban itu." Akibatnya, hubungan mereka pun menjadi renggang. Lin Qing yang tidak tahan melihat situasi ini, akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran. "Sebenarnya, anak yang dikandung kakakmu bukanlah anak Hesya," ungkap Lin Qing. "Apa maksudmu?" tanya Luman terkejut. Lin Qing pun menjelaskan bahwa kakak Luman, Lu Yun, berpisah dengan Hesya karena ia mengandung anak orang lain. Semua percakapan itu didengar dengan jelas oleh Wu You yang berada di luar ruangan. Ia pun segera meminta maaf pada Hesya, karena sebelumnya tidak mempercayainya dan telah meminta putus. Wu You mengakui bahwa seharusnya ia memilih untuk percaya pada Hesya dan tidak menuntut putus. Namun, bagi Hesya, semua itu tidak menjadi masalah. Setelah semuanya terbuka, Hesya membawa bunga ke rumah sakit untuk menjenguk ayah Luman. Sebenarnya, ayah Luman sudah lama mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Namun, ia tetap membiarkan Hesya menanggung beban itu selama bertahun-tahun. Ia pun meminta maaf pada Hesya karena selama ini telah berlaku tidak adil. Di luar ruangan, Luman menangis terseduh-seduh. Setelah itu, ia menemui Hesya dan terus meminta maaf karena dulu juga sempat meragukan kakaknya. Namun, ia memang tidak mau menerima kenyataan bahwa kakaknya bersalah. Ia juga menyesal telah memperlakukan Hesya dengan buruk. Hesya pun memeluk Luman dan berkata, "Semua yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Kamu akan selalu menjadi adikku." Akhirnya, semua kesalahpahaman di antara mereka pun terurai. Keesokan harinya, Wu You dengan gembira datang mencari Hesya. Ia sudah lama mengetuk pintu kamar, namun tidak ada jawaban. Saat menelepon, ia diberitahu bahwa Hesya sudah berangkat kerja. Setelah sampai di kantor, Wu You mengirim pesan pada Hesya, mengajaknya makan di restoran barbeku sepulang kerja. Namun, Hesya menolak dengan alasan ada urusan. Wu You pun merasa kesal dan mulai curiga. Jangan-jangan setelah mendapatkan aku, dia jadi tidak menghargai lagi?
ia pun mengeluh pada Sophie. Tiba-tiba, Wuyu menerima pesan dari Hesya yang memintanya mengambil cuti sehari besok untuk pergi jalan-jalan bersama. Sophie pun menganalisis. Ini namanya strategi tarik ulur. Hari ini dia cuekin kamu, besok dia pasti kasih kejutan besar. Wuyu pun mulai menebak-nebak, jangan-jangan dia mau melamarku. Karena itu, keesokan harinya Wuyu berdandan secantik mungkin. Mereka pergi ke restoran outdoor dan Wuyu melihat Hesya memesan kue kecil. Ia pun mengira cincin lamaran akan disembunyikan di dalam kue itu. Namun, setelah membongkar seluruh kue, ia tidak menemukan cincin apapun dan merasa kecewa. Saat mereka berjalan-jalan, Hesya tiba-tiba berkata ada urusan dan pergi menerima telepon. Wuyu pun melihat ada dekorasi lamaran di taman terbuka. Ia langsung senang, meski pura-pura berkata, konsepnya norak banget. Tapi dalam hati ia sangat bahagia. Ia pun naik ke atas panggung membayangkan Hesya akan melamarnya. Namun, tiba-tiba seseorang berkata, "Nona, kamu sedang apa?" Ternyata nama pengantin wanita di situ bukan dirinya. Wuyu pun buru-buru meminta maaf dan pergi dengan malu. Belum sempat mendapat lamaran dari Hesya, Wuyu menerima telepon dari Xiaoxiong yang mengatakan kafe miliknya bermasalah dan meminta Wuyu segera datang. Namun, saat tiba di sana, Wuyu terkejut karena ternyata itu adalah tempat lamaran yang sangat romantis dan indah. Saat tirai dibuka, semua teman-teman mereka sudah berkumpul, dan Hesya pun ada di sana. Ia perlahan berjalan mendekati Wuyu. Wuyu yang sangat terharu langsung melempar tas dan memeluk Hesya sambil berkata, "Aku mau." Semua orang tertawa karena Wuyu terlalu tidak sabar. "Aku belum mulai loh," kata Hesya. "Oh, maaf, lanjutkan," balas Wuyu. Akhirnya, Hesya menggandeng tangan Wuyu, membawanya ke tengah lingkaran kelopak bunga berbentuk hati, berlutut, dan mengeluarkan cincin berlian besar untuk melamarnya. Wuyu pun dengan antusias mengulurkan tangan.